Pernahkah kalian menggunakan lilin untuk penerangan? Penggunaan lilin masih umum dilakukan untuk penerangan di malam hari ketika terjadi pemadaman listrik. Adanya lilin dengan cahaya api yang redup cukup membantu kita untuk melihat sekitar. Kita dapat melihat benda dan lingkungan sekitar karena adanya cahaya. Dapatkah kamu menjelaskan lebih lanjut mengenai sifat-sifat cahaya? Guna mengetahuinya, mari kita pelajari materi berikut ini. Sifat-sifat cahaya. Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 2. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Berdasarkan asalnya sumber cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya alami dan buatan. Sumber cahaya alami misalnya matahari, adapun sumber cahaya buatan misalnya lampu. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu sehingga apabila mengenai benda dapat membuat bayangan benda. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Pernahkah kalian memperhatikan senter yang menyala di tempat gelap? Dari senter tersebut akan tampak cahaya lurus jika diamati dari samping. Selain itu, kita juga dapat mengamati cahaya merambat lurus ketika kita melihat berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi akan tampak berupa garis-garis lurus. Perhatikan animasi berikut ini. Berdasarkan animasi di atas, cahaya akan terlihat dari lubang kecil karton nomor 1 sampai nomor 3. Apabila karton nomor 2 digeser sedikit ke kanan, maka cahaya akan terhalang oleh karton 2. Akibatnya, cahaya tidak akan sampai lubang pada karton nomor 3. Hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat-sifat cahaya. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan oleh suatu bidang benda. Pemantulan cahaya ada dua jenis berdasarkan jenis permukaan bidang yang dikenai cahaya. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap sehingga sinar pantul memiliki arah yang teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. Pemantulan cahaya mengikuti suatu aturan yang disebut hukum pemantulan cahaya. Hukum tersebut dikemukakan oleh ilmuwan Belanda bernama Wilbert Snellius yang menyatakan bahwa 1. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Berdasarkan gambar, garis N merupakan garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul disebut garis normal. Sudut I merupakan sudut datang, sedangkan sudut R merupakan sudut pantul. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat-sifat cahaya. 3. Cahaya menembus benda bening. Benda dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan kemampuannya meneruskan cahaya, yaitu benda tidak tembus cahaya. Benda tidak tembus cahaya adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Contohnya, buku, tembok, dan batu. Benda tembus cahaya. Benda tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterima. Contohnya, kertas tipis dan kain putih. Benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat meneruskan seluruh cahaya yang diterima. Contohnya, seperti kaca. Sifat-sifat cahaya. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Contoh yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari adalah
ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Ketika diamati dari samping, seakan-akan pensil terlihat patah. Hal tersebut terjadi karena cahaya melewati medium renggang atau udara ke medium rapat atau air. Terdapat dua pembiasan cahaya sebagai berikut. 1. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. 2. Apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari air ke udara. Contoh lainnya, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Sifat-sifat cahaya. 5. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya merambat tanpa memerlukan medium, sehingga cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, cahaya matahari dapat sampai ke bumi dan bermanfaat bagi organisme bumi. Cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Artinya, dalam waktu 1 sekon, cahaya dapat menempuh jarak 300 juta meter atau 300.000 kilometer. Berdasarkan frekuensinya, terdapat cahaya yang dapat dilihat dan terdapat cahaya yang tidak dapat dilihat. Cahaya yang tidak dapat dilihat misalnya sinar X, sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar yang dihasilkan oleh radioaktif. Cahaya yang dapat dilihat disebut cahaya tampak. Cahaya tampak yang berwarna putih apabila terurai dapat menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Setiap warna memiliki panjang gelombang dan energi tertentu. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang, tetapi energinya paling kecil. Sementara warna ungu memiliki panjang gelombang terpendek, tetapi energinya paling besar.